beliau itu Gus Dur tidak peduli apakah kiai itu adalah seorang habaib, ulama itu seorang habaib, seorang duriah Nabi, seorang sayyid atau tidak. Itu sikap Gus Dur jelas. Kalau memang orang itu adalah seorang ulama, kiai, apalagi itu kiai yang karismatik, yang jadi panutan, beliau sangat menunjukkan ketawaduannya. Ini sikap Gus Dur. Termasuk diantaranya adalah yang bisa kita lihat adalah sikap tidak usah digambarkan, oh kalau Gus Dur sama Habib Lutfi, sama Habib itu lebih memuliakan, tidak. Kalau saya melihatnya tidak. Sebagaimana yang diomongkan Profesor Asyikam di sini, itu seakan-akan kayak ada sesuatu yang lebih spesial. Kalau saya menilai dari kesimpulan apa yang diomongkan oleh Asyikam ya, komentar dari Profesor Asyikam ini, kayaknya itu Gus Dur seperti kayak lebih memuliakan kalau itu dari duriah Nabi. Keras sampai Gus Dur itu pernah mengatakan apa ini organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizik sebagai organisasi bajingan yang perlu dibubarkan oleh pemerintah sampai setegas itu. Itu menunjukkan bahwa Gus Dur tidak peduli siapapun itu, baik itu duriah Nabi atau siapapun itu yang melakukan kesalahan, yang melakukan akan tegas. Mereka akan berani bersikap kalau memang yang dilakukan misalkan Habib Lutfi ini ada kesalahan termasuk pemalsuan makam, maka saya yakin Gus Dur juga akan bersikap tegas. Ulama-ulama kita pasti akan bersikap tegas dengan orang-orang yang semacam itu. Bukan berarti ketika kita mengkritisi beliau, malah Habib Lutfi, guru-guru kita, mengkritisi ulama-ulama kita yang sangat kita hormati, sangat kita segani, terus berarti kita tidak menghormati. Tidak, itu salah besar ya. Ketika Kiai Imad mengkritisi bahwa nasab habaib ini diragukan dan sebagainya, terus beliau ini kurang ajar, itu tidak. Itu salah besar Anda kalau menduga semacam itu. Jadi orang-orang yang mengatakan Kiai Imaduddin ini telah menfitnah dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang pikirannya picik, pendek. Jelas mereka ini tidak berdasarkan ilmu komentarnya. Orang mengkritisi itu beda dengan orang menghina. Kita simak perbincangannya antara Profesor Asyikam bersama admin pada Suka TV. Tapi ini hanya sebagai referensi aja ya. Ini untuk membukakan pikiran kita, wawasan kita bahwa sikap Gus Dur ini perlu untuk sekali kita tiru, kita ikuti ya. Adapun komentar dari mungkin Profesor Asyikam ya, saya kira ini lebih ke pendapat pribadi ya. Tapi yang perlu digarisbawahi dari perbincangan di sini adalah sikap Gus Dur yang perlu kita ambil, kita jadikan contoh, yaitu bagaimana sikap Gus Dur kepada Habib Rizik Syihab dan bagaimana sikap Gus Dur kepada Habib Lutfi bin Yahya. Inilah yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Bagaimana saya harusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sebuah perbincangan, yaitu di channel YouTube-nya Pada Suka TV antara Profesor Asyikam bersama dengan beliau sebagai admin dari channel Pada Suka. Pak siapa ya? Saya lupa. Sebelumnya saya di sini sekalian mengucapkan minal aidin wal faizin ya, selamat hari Lebaran. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah bisa merayakan hari raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, dan saya secara pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dari ada kata-kata di channel saya, komentar-komentar saya memang ada yang menyakitkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian walaupun ada komentar dari panjenengan semua yang menyakitkan dan sebagainya, saya juga memaafkan, baik yang sudah komentar yang sudah ada maupun yang akan baru komentar ya. Insya Allah saya maafkan semuanya ya. Baik, sekarang saya akan membahas tentang perbincangan, yaitu Profesor Asyikam dengan ya saudara Pak siapa ya, maaf saya
saya lupa pada Suka TV itu. Perbincangan ini sebenarnya postingan sudah 1 tahun ya, sekitar 1 tahunan, yaitu perbincangan ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena di situ ya antara yang diperbincangkan dengan Profesor Ashikam yaitu membahas tentang bagaimana sikap Gus Dur terhadap para habaib. Itu judulnya adalah beda sikap Gus Dur terhadap Habib Lutfi bin Yahya sama dengan beda dengan Habib Rizik Syihab. Nah, ini kan sudah kita ketahui bersama bagaimana Gus Dur itu bagaimana ketika beliau Allahu yarham Gus Dur ketika masih hidup ya, itu kita bisa melihat bagaimana sikap Gus Dur itu terhadap Habib Lutfi ya. Di situ mungkin masih ada video-videonya yang bisa kita lihat, dan bagaimana sikap Gus Dur yang begitu tegas ya, keras dengan Habib Rizik Syihab. Nah, di video ini menarik untuk saya perbincangkan karena inilah sikap Gus Dur yang perlu kita jadikan sebagai contoh ya, untuk kita menyikapi kepada Duriyah Baginda Nabi, cucu Baginda Nabi. Yang saya maksud di sini Duriyah Nabi, cucu Baginda Nabi adalah betul-betul cucu Nabi ya. Walaupun mungkin ini tidak cucu Nabi atau mungkin keyakinan Anda menganggap ini sebagai cucu Nabi ya, terserah. Yang penting ketika kita bersikap kepada cucu Nabi ataupun bukan cucu Nabi, sikap kita itu perlu mengambil contoh dari sikap Gus Dur ini ya. Ini penting sekali karena Gus Dur itu ketika dengan Habib Lutfi bin Yahya ya, bagaimana sikap Gus Dur itu begitu sopan, begitu menghormati ya. Gus Dur itu memang menghormatinya itu entah karena memang Duriyah Nabi atau memang menghormati beliau adalah seorang ulama ya, kita tidak tahu. Tapi saya yakin sikap Gus Dur terhadap siapapun itu, baik itu Duriyah Nabi, cucu Nabi, seorang sayyid atau habaib maupun orang biasa, sikap Gus Dur kalau saya menilai beliau itu jelas ketika pada seorang ulama beliau tidak peduli apakah orang yang beliau itu sikapi itu adalah sebagai cucu Nabi atau bukan, tapi kalau itu orang berilmu, seorang ulama yang berada, beliau begitu sangat menghormatinya. Bagaimana Gus Dur ini sangat menghormati para kiai-kiai, para sesepuh-sesepuh. Kita mungkin tidak lupa ketika Gus Dur itu dalam hal keputusan ketika menjadi presiden itu beliau ketika mengambil sikap itu tidak lepas dari meminta pertimbangan dari kiai-kiai sepuh. Yang disebut beliau itu adalah kiai-kiai sepuh. Nah, inilah bentuk sikap Gus Dur terhadap mereka. Beliau itu Gus Dur tidak peduli apakah kiai itu adalah seorang habaib, ulama itu seorang habaib, seorang Duriyah Nabi, seorang sayyid atau tidak. Itu sikap Gus Dur jelas. Kalau memang orang itu adalah seorang ulama, kiai, apalagi itu kiai yang karismatik, yang jadi panutan, beliau sangat menunjukkan ketawaduannya. Ini sikap Gus Dur. Termasuk diantaranya adalah yang bisa kita lihat adalah sikap Gus Dur terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Itu beliau bersikap biasa saja, sangat menghormati. Ya, saya kira penghormatan Gus Dur terhadap Habib Lutfi ya, saya kira wajar sebagaimana Gus Dur itu menghormati para ulama-ulama lainnya. Tidak pandang bulu apakah itu ulama itu seorang habaib atau tidak. Yang saya lihat sikap Gus Dur itu sama. Ketika apalagi yang sikap Gus Dur terhadap kiai-kiai sepuh itu sangat kelihatan sekali. Beliau sering mengatakan kalau seandainya kiai-kiai sepuh itu memerintahkan saya untuk turun, maka saya turun. Apapun yang diperintahkan maka Gus Dur akan mengikutinya. Sampai segitunya. Karena apa? Karena tawaduknya. Karena Gus Dur sangat mempercayai kiai-kiai sepuh, ulama-ulama yang betul-betul dianggap Gus Dur sebagai seorang ulama, seorang kiai. Nah, inilah sikap Gus Dur terhadap seorang ulama. Walau tidak peduli dia habaib atau tidak. Nah, ini yang perlu kita jadikan sebagai contoh bagaimana sikap Gus Dur itu terhadap para kiai, para habaib. Ya sama. Intinya sama, dihormati. Kalau memang habaib itu sebagaimana dilihat seperti Habib Lutfi bin Yahya, ya kata-katanya sopan, selalu mengajak kepada kebaikan, Gus Dur sangat menghormatinya, ya.
Dan ini tidak usah digambarkan, oh kalau Gus Dur sama Habib Lutfi, sama Habib itu lebih mulia, kan tidak. Kalau saya melihatnya tidak. Sebagaimana yang diomongkan Profesor Asyikam di sini, itu seakan-akan kayak ada sesuatu yang lebih spesial. Kalau saya menilai dari kesimpulan apa yang diomongkan oleh Asyikam ya, komentar dari Profesor Asyikam ini, kayaknya itu Gus Dur seperti kayak lebih memuliakan kalau itu dari Dzurriyyah Nabi. Tapi kalau saya dari pendapat saya, dan mungkin ini juga mewakili pendapat banyak kawan-kawan kita yang tentu mengenal Gus Dur ya, saya kira sama. Bahkan Gus Dur kalau memang ulama itu lebih alim, memang beliau sangat menghormati, dan itu ditunjukkan dengan penghormatan Gus Dur terhadap para kiai-kiai sepuh, ya, ulama-ulama sepuh. Sampai-sampai beliau mengatakan kalau mereka memerintahkan apapun saya lakukan. Itu sering kita dengar ya, tentu kita sudah tidak asing lagi ya komentar Gus Dur itu ketika mendapat nasihat dari kiai-kiai sepuh. Termasuk Gus Dur itu mau dicalonkan sebagai presiden, itu juga minta pendapat restu, minta pendapatnya para kiai-kiai sepuh, tidak para habaib ya, intinya kiai, seorang ulama yang bisa dijadikan panutan. Nah, inilah sikap Gus Dur terhadap Habib Lutfi itu ya sama seperti pada ulama-ulama lainnya. Kalau memang seseorang itu memang ulama kiai, jadi sama, tidak peduli dia itu Dzurriyyah Nabi atau tidak ya. Terus bagaimana sikap Gus Dur terhadap Habib Rizik ya? Kenapa kelihatan kalau sama Habib Rizik itu Gus Dur itu kelihatan tegas sekali ya, kelihatan keras, sampai Gus Dur itu pernah mengatakan apa ini organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizik sebagai organisasi bajingan yang perlu dibubarkan oleh pemerintah, sampai setegas itu. Itu menunjukkan bahwa Gus Dur tidak peduli siapapun itu, baik itu Dzurriyyah Nabi atau siapapun itu yang melakukan kesalahan, yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia, atau bisa memecah belah umat ini, bisa menimbulkan keresahan dan kegaduhan, maka Gus Dur akan bersikap tegas. Tidak peduli dia itu habaib, tidak peduli dia itu ulama dan siapapun ya. Inilah sikap Gus Dur ya. Jadi dua kriteria inilah ya yang sebagaimana yang diperbincangkan oleh Profesor Asyikam dengan Pak admin di Pada Suka TV itu. Ini bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana sikap Gus Dur ketika bersikap terhadap seorang ulama atau seorang kepada Dzurriyyah Nabi. Jadi intinya Gus Dur ini sikapnya sama kepada mereka. Kalau memang itu ulama yang berilmu, sangat beliau hormati, sangat Gus Dur hormati. Tapi kalau walaupun dia itu berilmu, tapi kalau akhlaknya arogan, sikapnya tidak bisa dijadikan contoh, bahkan bisa menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di masyarakat, maka Gus Dur pun tidak segan-segan lagi mengambil sikap yang tegas sebagaimana sikap Gus Dur terhadap Habib Rizik. Nah, tentu kita semua sebagai warga Nahdliyin atau sebagai Gus Durian atau pencinta Gus Dur atau siapapun itu, tidak harus kita mencintai Gus Dur, tapi sikap Gus Dur ini patut untuk kita jadikan contoh kita semua. Bagaimana seharusnya kita sikap? Seandainya para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ini bisa bersikap seperti Gus Dur, sebagaimana Gus Dur bersikap pada Dzurriyyah Nabi, pada Sayyid, ataupun pada para ulama, maka insya Allah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tidak akan fanatik buta. Mereka tetap akan tegas. Mereka akan berani bersikap kalau memang yang dilakukan, misalkan Habib Lutfi ini ada kesalahan termasuk pemalsuan makam, maka saya yakin Gus Dur juga akan bersikap tegas. Ulama-ulama kita pasti akan bersikap tegas dengan orang-orang yang semacam itu. Jadi ketika kita menghormati orang, ya menghargai orang, itu betul-betul tidak salah alamat ya, betul-betul ya. Dan ini yang perlu dipahami adalah ketika kita menghormati seseorang, ya menghormati seseorang itu tidak harus kita itu mengikuti apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang dianjurkannya. Misalkan kita menghormati guru kita, sangat tawaduk dengan guru kita. Apakah kita kemudian kalau memang ada ajaran guru kita yang menyesatkan, ada perilaku guru kita yang terus kita ikuti semua? Ya tidak. Inilah yang penting perlu kita pahami ya. Seakan-akan yang kita pahami selama ini itu ya, berarti kalau orang itu berseberangan dengan sikap guru kita, dengan sikap gurunya, dengan sikap ulamanya,
berseberangan sikapnya dengan ulama-ulama dahulu, misalkan dengan Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Asqalani, berseberangan dengan Imam Syafi'i dan sebagainya, kemudian kita dianggap tidak menghormati, itu salah besar ya. Ini yang perlu dipahami bersama ya. Ini salah besar. Kita tetap perlu menghormati siapapun itu ya. Nah, bentuk penghormatan itu tidak harus mengikuti ya. Ini yang harus dipahami. Penghormatan itu tidak harus mengikuti apa yang menjadi ajarannya, perintahnya. Dan kita, jadi ketika kita bisa bersikap seperti ini, maka kita tidak akan menjadi tidak menjadi orang yang fanatik buta. Ketika guru mengatakan ini kemudian terus kita ikuti tanpa kita kritisi. Ini salah besar. Ketika ada tindakan yang memang mencurigakan, sebagaimana kita melihat sendiri beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya, itu sudah jelas-jelas dalam pemalsuan makam KRT Sumoding-Ningrat. Ini adalah sebuah bukti yang nyata, sudah jelas bisa kita lihat. Masa kita tidak curiga, masa kita tidak mau mengkritisi? Karena sudah kadung mungkin beliau kita kenal sebagai ulama yang santun, yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan, selalu mengajak kita untuk menuju persatuan dan kesatuan negara bangsa Indonesia ini. Kemudian kita lupa mengkritisinya. Tidak begitu cara kita menyikapinya ya. Seharusnya kalau memang ada sesuatu yang janggal, yang tidak beres, ya kita harus berani mengatakan. Dan ini bukan berarti ketika kita mengkritisi beliau Maulana Habib Lutfi, guru-guru kita, mengkritisi ulama-ulama kita yang sangat kita hormati, sangat kita segani, terus kita berarti kita tidak menghormati. Tidak, itu salah besar ya. Ketika Kiai Imad mengkritisi bahwa nasab Habib ini diragukan dan sebagainya, terus beliau ini kurang ajar, itu tidak. Itu salah besar Anda kalau menduga semacam itu. Jadi orang-orang yang mengatakan Kiai Imaduddin ini telah menfitnah dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang pikirannya picik, pendek. Jelas mereka ini tidak berdasarkan ilmu komentarnya. Orang mengkritisi itu beda dengan orang menghina. Loh, ini yang perlu justru ketika kita mengkritisi ini menunjukkan bahwa kita ini menggunakan akal pikiran kita, tidak menerima mentah-mentah segala bentuk hal-hal yang kita terima di hadapan kita. Betul-betul kita teliti, kita cek kembali. Inilah yang nanti akan membuat kita menjadi umat, menjadi masyarakat, menjadi bangsa yang tidak mudah dibodohi, tidak mudah ditipu ya. Kita akan menjadi umat yang cerdas ya. Jadi saya kira sikap Gus Dur ini perlu sekali untuk kita tiru ya. Baik, untuk kita tahu lebih jelas dari perbincangan tentang sikap Gus Dur, bagaimana sikap Gus Dur kepada Habib Lutfi bin Yahya dan bagaimana sikap Gus Dur kepada Habib Rizik Syihab ya, kita simak perbincangannya antara Profesor Asyikam bersama admin pada Suka TV. Tapi ini hanya sebagai referensi aja ya. Ini untuk membukakan pikiran kita, wawasan kita bahwa sikap Gus Dur ini perlu untuk sekali kita tiru, kita ikuti ya. Adapun komentar dari mungkin Profesor Asyikam ya, saya kira ini lebih ke pendapat pribadi ya. Tapi yang perlu digarisbawahi dari perbincangan di sini adalah sikap Gus Dur yang perlu kita ambil, kita jadikan contoh, yaitu bagaimana sikap Gus Dur kepada Habib Rizik Syihab dan bagaimana sikap Gus Dur kepada Habib Lutfi bin Yahya. Inilah yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada ulama, kepada guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, kepada cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, siapapun itu. Tidak peduli, sama. Setiap manusia itu sama ya. Sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Itu yang dinilai ya. Baik, mari kita simak perbincangan dalam diskusi tersebut ya antara Profesor Asyikam dan admin pada Suka TV ya. Gus Dur sangat menghormati para habaib dan habaib karena mengetahui bahwa Gus Dur itu juga keturunan dari Rasulullah, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW juga menghormati Gus Dur. Jadi sama saja mereka saling menghormati. Nah, bahwa kemudian Gus Dur kadang-kadang berselisih dengan oknum-oknum lah kita bisa gitu, habaib misalnya tidak klop dengan pandangannya Habib Rizik, itu kan pandangan. Memang ada yang disebutkan oleh apa namanya oleh Gus Dur, itu kan faktanya oknum-oknum
oknum itu kan memang ada yang mungkin ya dirasa kurang bagus di dalam rangka berdakwah, membuat statement politik dan lain sebagainya. Nah, yang dikritik itu mestinya kan omongannya itu, jangan Habibnya itu yang kemudian membawa lembaga perhabiban ini. Siapa sih Habib siapa di Indonesia yang sering ditemui oleh Gus Dur? Ya Habib Lutfi, ya kan? Habib Lutfi ya, Pekalongan ya. Itu akrab sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, kita akan membahas tentang ini, Prof. Hikam. Ya. Habaib di Indonesia. Ini memang dunia perhabiban itu luar biasa di kita itu. Ada yang betul-betul fanatik terhadap habaib. Nah, ada sekelompok yang lain juga mungkin tidak suka ya, mungkin karena mungkin beda politik, persepsi politik atau pilihan politik atau cara berdakwah ya. Sehingga di bawah kita lihat ada beberapa kejadian yang tidak diinginkan lah. Nah, begini Prof, Anda kan sahabat Gus Dur lah, banyak berkecimpung dengan Gus Dur. Bagaimana sih Gus Dur itu melihat seorang Habib? Dan bagaimana mungkin pengalaman Prof. Hikam ketika bareng-bareng bersama Gus Dur, ketika bersilaturahmi atau bertemu dengan para habaib? Ya begini Mas ya, kalau saya sih tidak bidangnya berbicara mengenai Habib ini, saya khawatir kualat saya kalau sudah soal ini. Tetapi kalau pertanyaannya pengalaman saya dengan almarhumlah Gus Dur, maka saya mencoba untuk melihatnya dari sisi bagaimana soal kehidupan kultural NU ini, dan salah satunya di dalam menyikapi masalah Habib ini. Nah, saya bisa memulai dari pengalaman saya pribadi sebagai orang yang lahir dan besar di lingkungan NU dan kemudian alhamdulillah bergaul dengan almarhum Gus Dur. Nah, bagi saya pengalaman saya bahwa NU itu secara kultural, secara life world, artinya pandangan dalam, itu memang sangat kental dengan penghormatan terhadap ahlul bait. Ahlul bait itu Rasulullah SAW dan keluarganya. Nah, oleh karena itu hampir tidak mungkin melepaskan NU ya, dan pandangannya yang menghormati ahlul bait. Ya mungkin ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa, tetapi soal penghormatan terhadap para habaib itu sudah tidak bisa dilepaskan dari kultur NU. Hanya bagaimana spektrumnya saja. Ya misalnya keluarga saya di rumah waktu saya kecil itu, kalau sudah ada seorang Habib datang ke rumah, itu kita punya apa saja seolah-olah itu memang sudah haknya beliau Habib itu. Apapun itu kan ya. Walaupun saya itu ya secara yang namanya masih anak-anak ya, kadang-kadang ya kritik juga, tapi saya malah dimarahi oleh orang tua saya. Ini adalah keturunan Rasulullah SAW, dan itu membentuk karakter bahwa kita mencintai segala sesuatu yang kemudian dekat dengan Rasulullah SAW, apalagi ajaran-ajarannya. Nah, kemudian itu ditambahi dengan keilmuan. Jadi menghargai habaib itu bukan hanya memberikan apa saja yang diminta oleh habaib, tetapi juga belajar dari beliau. Siapa tahu para habib yang datang di kita ya untuk kita temui itu memang mempunyai kelebihan-kelebihan, bukan saja soal kemampuan mereka, tetapi juga ya mungkin bisa punya karomah dan lain sebagainya. Itu kan sudah masuk dalam dunia dalam NU. Nah, insya Allah ketika saya bergaul dengan almarhum Gus Dur, itu sama juga. Gus Dur sangat menghormati para habaib. Dan habaib karena mengetahui bahwa Gus Dur itu juga keturunan dari yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, juga menghormati Gus Dur. Jadi sama saja mereka saling menghormati. Nah, bahwa kemudian Gus Dur kadang-kadang berselisih dengan oknum-oknum lah, kita itu Habib misalnya tidak klop dengan pandangannya Habib Rizik, itu kan pandangan. Ya bukan kepada Habib Rizik secara pribadi. Nah, itu yang menurut saya pelajari dari almarhum Gus Dur. Saya kan juga punya Mas teman-teman yang juga keturunan Rasulullah yang dipanggil Habib. Ya sebagai teman saya ya teman saya, tapi saya mungkin tidak menghormati sebagai satu dunia dalam, karena saya ini kulturnya masih kultur Nahdlatul Ulama. Nah, saya tidak tahu di kultur yang lain, barangkali di tempat yang lain dia kan cuma manusia biasa saja, bla bla bla. Ya silahkan saja, tapi juga jangan ganggu penghormatan saya kepada para habaib. Hanya saja saya tidak masuk dalam penghormatan yang berlebih-lebihan misalnya tadi itu ya. Mungkin saya kadang-kadang bisa bercanda, bisa mengkritik.